Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hari ini kita akan bahas satu surat pendek tapi maknanya begitu kuat, begitu dalam, yaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Biasa dalam kosakata bahasa Arab disebut at-tauhid. Mari kita simak berikut ini. Surat Al-Ikhlas, surat ke-112 di dalam Al-Quran. Ini sangat pendek, terdiri dari 4 ayat. Kita akan simak berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa, dia, Allahu, Allah, ahadun, esa, Allahu, Allah, as-samadu, tempat meminta, lam, tidak, yalid, punya anak, walam, dan tidak, yuladu, yulad, diperanakan, walam, dan tidak, yakun, keadaannya, lahu, bagi dia, kufuwan, sama atau menyamai, ahadun, seorang pun. Baik, kita baca terjemahan utuhnya. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, satu, tidak ada duanya. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara, yang sama, yang menyamai dengan Dia. Nah, hadirin semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang melatar belakangi sehingga surat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dahulu orang-orang musyrik itu mempunyai Tuhan yang sangat banyak. Tuhan mereka diwujudkan dalam bentuk manusia, hewan, dan sebagainya dengan berbentuk patung, ya kan? Makanya kemudian mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, "Sif lana rabbak." Tunjukkan, gambarkanlah kepada aku Tuhanmu itu seperti apa. Dan keturunannya itu dari mana. Karena mereka menganggap bahwa Tuhan itu layaknya seperti manusia. Lalu kemudian turunlah surat ini. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin. Huwallahu ahad. Allah itu satu. Ini menegaskan kepada kaum musyrikin Tuhannya itu satu, Tuhan umat Islam itu satu. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi mintanya kita kepada Allah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Kemudian Tuhan Allah itu juga tidak punya anak dan tidak punya ayah bunda. Seperti layaknya Tuhannya kaum musyrikin itu. Tuhan punya silsilah dari mana begitu. Dan pada ayat terakhir dikatakan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Tidak ada yang sama, tidak bisa disamakan dengan makhluk. Tuhan itu ya berbeda dengan yang kita lihat, sebagaimana kita melihat manusia
sebagaimana kita melihat keagungan gunung, kehebatan alam semesta, tentu berbeda. Nah, demikian. Berikutnya adalah akan kita sampaikan apa kandungan surat Al-Ikhlas ini. Yang pertama adalah surat Al-Ikhlas ini adalah mengajarkan tentang konsep tauhid. Tauhid itu artinya satu atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan itu satu, tidak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Apalagi Tuhan banyak. Jadi dalam wacana dalam agama Islam itu Tuhan itu adalah satu. Kemudian mengesahkan perlindungan, segala perlindungan kepadanya. Jadi kalau kita minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada makhluk-makhluk yang lain selain Tuhan. Ya. Jadi kepada Tuhan saja, itu namanya esa, itu namanya murni. Itu namanya tauhid. Kemudian yang ketiga adalah meyakinkan bahwa Allah tidak seperti makhluknya. Mukhalafatu lil hawadisi. Tentu berbeda. Masa ada kesamaan antara orang yang membuat kursi dengan kursi itu sendiri? Tentu ini sangat janggal. Nah, oleh karena itu ditegaskan dalam ini ayat ini bahwa Allah itu berbeda, tidak sama dengan makhluknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.